Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagian A dan bagian B dalam teks ceramah. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas bagian C, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Adapun kegiatan yang pertama yaitu menentukan isi dan struktur dalam ceramah. Nah, di dalam teks ceramah ini ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan atau bisa kita sebut tesis. Yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, dan yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Kalian bisa lihat kerangka struktur pada layar. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, isinya berupa isu, permasalahan, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, bagian isi. Pada bagian isi ini biasanya terdapat argumen atau pendapat-pendapat pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara atau penulis. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan atau rangkuman atau penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Berikut contoh struktur dalam ceramah. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya ketika masih kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastik, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Pada bagian pendahuluan tersebut mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Selanjutnya, contoh isi atau rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemikiran kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Contoh bagian yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan 2 yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks lainnya. Merujuk pada contoh-contoh sebelumnya bahwa teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama,
Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya atau aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Tes ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, kita akan membahas topik mengenai masalah kebahasaan. Maka istilah-istilah yang akan muncul dalam teks ceramah adalah sarkastik, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, atau etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, menggunakan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, atau namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif adalah kata-kata yang berupa ajakan, seperti kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagian D, yaitu mengonstruksi ceramah. Nah, kegiatan 1 menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat halayak. Selanjutnya, kita merumuskan tujuan ceramah. Ada 2 macam tujuan ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tawa pendengar. Selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Yang pertama, topik. Topiknya keragaman budaya daerah. Tujuan umum informatif atau memberitahu. Tujuan khusus pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas, dan dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Contoh yang kedua,
Topik: manfaat penghijauan. Tujuan umum: persuasif atau mengajak. Tujuan khusus: pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiensi, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Selanjutnya kegiatan 2 yaitu menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan juga berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf di dalam keseluruhan teks. Hubungan kalimat dengan kalimat harus padu, saling berhubungan. Dalam suatu teks tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pokok pembahasan. Demikian halnya dengan penyusunan paragraf. Semuanya harus saling berkaitan dan mengusung satu tema yang sama. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui cara penulisan karangan yang baik dan memahami masalah yang dibahas dalam karangan itu, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting. Kalau itu berupa naskah ceramah, bahan pemandunya adalah buku tentang teknik penulisan ceramah. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya.